Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Selamat malam, puji Tuhan. Kita hadir kembali di Menara Doa. Saya percaya lewat Menara Doa ini kita akan semakin kenal Tuhan, makin dekat sama Tuhan, makin percaya sama Tuhan. Mari kita satukan hati kita saudaraku, sama-sama di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami tundukkan hati kami ya Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk mujizat yang Kau sudah kerjakan tengah-tengah kami. Mari buka suaranya saudaraku. Katakan terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Masuk hadiratnya saudara. Masuk hadiratnya ya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya bala bala. Hatiku tenang, Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dari awal kita katakan, hatiku tenang ya Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Sembah Dia, haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu
Lagi katakan pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku, ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari datang sebagai bangun sekarang. Saat mata kami tertuju kepada Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, kami minta ya Tuhan, beri kami iman ya Tuhan Yesus, beri kami iman, walaupun itu sebesar biji sesawi, tapi itu iman dari Tuhan sendiri. Beri iman buat siapa anak-anakmu ya Tuhan, karena Engkaulah yang memberikan kami iman dan membuat iman itu menjadi sempurna. Oh ya ketika ada iman dari Tuhan, maka di situ ada damai sejahtera. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku Tuhan, ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Saudaraku, tadi kita nyanyi lagu Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 itu dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, ya, dan yang membawa iman kita itu kepada apa? Kesempurnaan. Yang artinya bahwa waktu mata kita tertuju pada Tuhan, artinya apa? Kita sedang berdoa, kita sedang berharap, kita sedang memohon, Tuhan beri saya iman-Mu, beri saya iman, karena Dia yang di outer, Dia yang memberikan kita iman, yang memulai, saudaraku, ya kan? Lalu biarlah iman yang Tuhan sudah beri ini terus bertumbuh menjadi sempurna. Jadi dalam menara doa malam ini, saudaraku, kita harus makin ngerti. Setiap kali kita berdoa untuk kesembuhan, yang kita berdoa adalah Tuhan beri saya iman untuk disembuhkan. Cukup iman sebesar biji sesawi. Saya bisa berkata kepada gunung ini,
kepada penyakit ini. Tercampak, dia tercampak. Kalau iman ini kecil, terus bertumbuh jadi sempurna, kesempurnaan, selesainya iman ini, yaitu saudara apa? Mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Mungkin saudara sedang berdoa, bergumul untuk apa? Keuangan, pekerjaan. Saudara butuh, Tuhan cukupi kebutuhan saya. Doanya minta iman. Minta iman. Minta iman supaya Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku. Sampai saudara dapat satu keyakinan, keteguhan di batin ini. Tutup mata ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Beriman ya Tuhan Yesus. Beriman ya Bapak untuk disembuhkan anak-anak. Beriman untuk disembuhkan tuh anak-anakmu yang sakit. Beriman ya Tuhan untuk diberkati berlimpah-limpah. Yes, beriman ya Tuhan untuk diselamatkan seluruh keluarganya. Beriman buat siap kami menjadi pembebas, menjadi penerobos, menjadi perintis. Bapa dalam nama Yesus, beri kami iman ya Tuhan. Sekalipun iman itu sebesar biji sesawi, kalau iman itu berasal dari Kau sendiri Yesus, iman itu punya kuasa untuk memindahkan gunung. Oleh karena itu ya Bapa dalam nama Yesus, tutup matanya kami mau lihat, pandang Yesus. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba kasya laba 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 laba. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan, sekali lagi saudara, mari Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Tolong anak-anakku sekali lagi ya Tuhan. Tolong sekali lagi ya Tuhan anak-anakku. Dalam nama Yesus. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Oh ya laba kasya laba 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 laba. Oh ya laba kasya laba 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 laba.
kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi katakan, oh ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Mari dari awal katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku, benar Roh Kudus, ku bawa padamu dengan rendah hati. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh Tuhan,
sama berdoa untuk saudara yang sedang sakit hari ini. Saya mau sepakat berdoa untuk saudara yang sakit COVID-19. Saya akan berdoa untuk saudara yang sedang mengalami sakit asam lambung. Saudara yang mengalami batu di empedu, di ginjal, atau saluran kencing yang dalam. Saudara mengalami kesakitan sekali. Dan saya mau sepakat berdoa buat saudara semua yang sedang sakit sekarang. Saudara siapkan hatinya. Mari saudara mulai pandang Tuhan. Kita minta iman untuk disembuhkan. Kita sepakat berdoa, minta iman untuk disembuhkan. Mari saudara, saudara yang mengalami sakit hipertensi, diabetes, jantung, penyumbatan, pembuluh darah di jantung, saudara mengalami stroke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, aku sepakat berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sedang sakit sekarang. Sembuh dalam nama Yesus. Beriman buat siap kami untuk disembuhkan ya Tuhan. Atas sakit COVID-19 ini, atas asam lambung anakmu ini ya Bapak, dalam nama Yesus. Atas batu dalam di ginjal, empedu, dalam nama Yesus, hilang dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Bapak dalam nama Yesus. Siapa anak-anakmu yang menderita diabetes, kami berdoa pankreasnya normal kembali dalam nama Yesus. Penyumbatan di pembuluh darah, jantung, sembuh dalam nama Yesus. Saudara yang mengalami saraf yang terjepit, dalam nama Yesus, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara yang sedang mengalami kanker, tumor, Bapa dalam nama Yesus, beriman buat siap kami sembuhkan. Kanker hilang dalam nama Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Tuhan, aku juga mau berdoa untuk setiap anak-anakmu yang hari-hari ini bergumul dengan keuangan mereka, pekerjaan dan bisnis mereka Tuhan. Dengan segala kebutuhan hidup mereka. Tuhan, beri iman buat setiap anak-anakmu ini. Beri mata untuk bisa melihat pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Beri ya Tuhan damai sejahtera di pikiran kami. Berikan kami pengharapan yang segar ya Tuhan. Tuhan, perbarui sukacita kami dalam nama Yesus. Tuhan, ingatkan ya Tuhan kami bahwa Kau panggil kami Tuhan untuk melayani-Mu, untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ingat akan anakmu ini Tuhan, cukupi siap kebutuhannya ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, berkat-Mu turun untuk studi anak-anak-Mu. Mereka memulai studi mereka di tahun ajaran yang baru ini. Tuhan memberkati anak-anak kami semua, baik yang bersekolah di sekolah SD, SMP, SMA maupun di kuliah ya Tuhan. Berkat-Mu turun dan berikan masa depan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kayak berdoa untuk setiap bisnis-bisnis ya Tuhan yang ada, baik toko, restoran, semua anak-anak-Mu yang berbisnis. Tuhan, berkat-Mu turun untuk bisnis mereka.
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan mereka bisa berjalan dengan lancar. Omset mereka ya Tuhan meningkat di dalam nama Yesus. Semua tagihan-tagihan dibayar lunas. Semua hutang mereka diberi kemampuan untuk melunasinya ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan saudaraku, judul khotbah saya adalah tentang strategi peperangan rohani. Strategi peperangan rohani. Nah, kita lihat daripada kisah Yosafat saudaraku. Dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 12. Saya ingin ajak saudara untuk melihat dan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan. Ya, karena kami tidak mempunyai kekuatan. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yang percaya katakan amin. Nah, setiap hari sebenarnya saudara, setiap hari ya, bukan sekali-sekali, tapi setiap hari kalau kita mau sadari, sebenarnya tuh kita sedang berada di mana? Medan peperangan, medan pertempuran rohani. Tiap hari kita ada di sini saudaraku. Kalau kita tidak punya kekuatan, kalau kita tidak punya keahlian dalam berperang, maka kita akan mudah ditaklukkan oleh musuh kehidupan kita. Kita akan hidup di dalam kekalahan dan kegagalan. Nah, malam ini saudara, saya ingin ajar saudara, saya ingin sharingkan, ya kan, bahwa kita ini perlu belajar bagaimana cara memenangkan peperangan rohani agar kita bisa mengalami kemenangan di dalam hidup kita sehari-hari. Ya kan saudaraku, kita bisa hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, Raja Yosafat saya ingin kasih PR, boleh saudara? Mungkin saudara malam ini dengar firman-Nya, selesai sebelum tidur sudah bisa baca secara lengkap 2 Tawarik pasal 20. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai yang terakhir. Supaya saudara bisa dapat gambaran cerita yang lengkap. Saudara, bisa juga dapat firman rema secara pribadi dari Roh Kudus saudara. Tapi paling tidak saudara, saat ini saya ingin bagikan saudaraku tentang ada 5 prinsip saudara, strategi peperangan rohani yang kita bisa belajar dari Raja Yosafat. Ya kan, Raja Yosafat berhasil memenangkan peperangan melawan 3 bangsa besar. 3 bangsa besar saudaraku. Nah, ibu bapak yang kasih produksi, kita akan belajar. Ya kan, ada 5 hal. Yang pertama, coba kita akan lihat di sini saudara. Yang pertama adalah kita perlu mengenali. Ya, saya dalam beberapa hari ini saya ulang kata-kata ini saudara. Kita perlu mengenali musuh-musuh kehidupan kita. Ya, seperti ini prinsip yang pertama yang kita pelajari dari Raja Yosafat, saudara. Dari 2 Tawarik pasal 20 kita baca Alkitab kita. Di 2 Tawarik pasal 20 ayat 2 dan 3 kita baca sama-sama yuk. Kalau ibu bapak ya kan sudah dapatkan, mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudaraku yang Kristus, ini kita perlu mengetahui musuh kita. Untuk Yosafat itu saya coba tebalkan kata suatu laskar yang besar. Saudara, ada 3 bangsa yang akan menyerang. Jadi dia mengenali, yang pertama adalah kita harus bisa mengenali saudara musuh kita.
berapa banyak dari kita tuh sebenarnya tidak tahu musuh sebenarnya kita. Kadang-kadang kita berpikirnya musuh kita adalah orang-orang yang jahat sama kita. Orang-orang yang sudah merugikan kita. Orang-orang yang berkata jahat tentang kita. Itu musuh kita. Kita lihatnya sebagai orang, saudara, musuh. Sebenarnya saudara, seringkali musuh kita sebenarnya adalah siapa? Sikap kita sendiri. Bukan apa yang terjadi yang membuat kita kecewa dan gagal sebenarnya. Ya, dan kalah. Tapi respon kita terhadap situasi. Ya, saudara, ini yang penting. Sebelum kita bisa mengalami kemenangan dalam pergumulan, dalam masalah kehidupan kita, hal pertama, saudara, kita perlu mengenali musuh kita yang sebenarnya. Coba perhatikan bagaimana Yosafat bereaksi ketika dia mendengar suatu laskar yang besar hendak menyerang. Alkitab katakan apa? Yosafat menjadi apa? Takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Berpuasa. Ya. Yosafat menjadi apa? Jadi takut. Ini respon manusia biasa pada umumnya, yaitu menjadi takut. Ya. Ketika kita melihat masalah besar, respon awal kita biasanya tuh panik, takut tentang apa yang akan terjadi ke depan ini gimana. Dan sebenarnya saudaraku, ketakutan itu tidak selalu buruk. Rasa takut itu tidak selalu buruk sebenarnya, ya, kecuali kita menghadapinya dengan cara yang salah, ya. Kita bisa gunakan perasaan takut, ya kan, untuk mendorong kita, saudara, menaklukkan masalah kita, mendorong kita untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan yang mengerti, katakan amin. Jadi rasa takut itu sebenarnya ke sana, ya kan? Aduh, takut nih nanti kena bahaya ya. Mau apa-apa, doa dulu. Dekat dulu sama Tuhan, tuntunannya gimana. Nah, itu takutnya saudaraku. Jika kita berada dalam situasi yang menyebabkan kita menjadi takut dan cemas, ingat akan hal ini saudaraku, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menanggapi berdasarkan kebutuhan kita. Tetapi Tuhan menanggapi dan bekerja berdasarkan apa? Iman kita. Saya harus tahu loh saudaraku. Kadang-kadang kalau tuh, jadi kalau orang-orang yang seperti, mungkin ada pertanyaan, kalau Tuhan baik, kok kenapa masih banyak orang menderita? Ada yang kelaparan, ada yang sakit kok gak ditolong langsung meninggal, apa segala macam. Saudara harus tahu bahwa Tuhan tidak menanggapi dan tidak bekerja berdasarkan kebutuhan manusia. Tuhan tuh menanggapi dan bekerja berdasarkan iman yang dia lihat di dalam diri manusia itu. Makanya istilah kata, ya kan, mataku tertuju kepada Tuhan. Dialah yang memberikan kita iman dan membuat iman kita menjadi sempurna. Ya saudara, itu artinya apa di situ? Bahwa setiap orang yang matanya tertuju sama Tuhan, dia harus mengerti bahwa kita harus minta iman dari dia. Karena tanpa iman tidak mungkin seseorang bisa berkenan kepada Allah. Yang mengerti katakan amin. Jadi oleh karena itu saudaraku, ketika kita sudah kenal ini apa sih musuh kita sebenarnya. Wow, musuh saudara mungkin hutang yang tidak bisa terbayar. Kewajiban-kewajiban yang tidak bisa dilunasi. Kebutuhan-kebutuhan yang harus kita bayar tapi tidak ada uangnya. Di sini saudara, ini musuh. Saudara tidak tahu gimana caranya. Saudaraku, untuk bisa mencukupi kebutuhan, itu bisa masalah keuangan. Yang kedua, bisa juga musuh dalam bentuk apa? Penyakit. Saudara, penyakit. Nah, ini bisa terjadi. Musuh dalam bentuk penyakit. Saudara, ini musuh kehidupan kita. Kita mau Tuhan sembuhkan, walaupun tidak tahu kapan. Ya, saya juga rasa seperti kayak kasihan sama temen yang berkata, Pak Sabta, saya ini sakit. Kalau sakit tipes itu sebenarnya berapa hari sih sembuhnya Pak? Saya ini udah sekian hari kok gak sembuh-sembuh. Wah, saya tuh juga udah tahu kapan sembuhnya. Karena saudaraku, sekalipun orang bisa minum obat, saudara, yang menyembuhkan itu bukan obatnya. Itu Tuhan sebenarnya kalau pendapat saya. Yang ngerti katakan amin. Orang dokter bisa operasi, buka kulit kita.
operasi tulang yang patah. Tetapi untuk kulit itu bisa nyambung, tulang itu bisa nyambung ulang. Itu peranan siapa? Tuhan sebenarnya. Oleh kasihnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Kristus. Ya kan, ketika kita menghadapi, kita kenal musuh kita ini. Musuh kita ini penyakit. Dan lewat penyakit ini, saudaraku, ini kan fakta penyakit. Iblis bisa bermain. Bermainnya dalam hal apa? Dia buat lewat penyakit ini, kita jadi ada roh ketakutan. Lalu masuk roh dusta. Supaya kita bisa meragukan Tuhan. Lalu kita ada kecewa sama Tuhan. Itu musuh-musuh kehidupan kita. Lewat masalah keuangan. Saudara mungkin kehilangan pekerjaan di sana. Bisnis yang terus merosot. Kewajiban yang tidak bisa dibayarkan. Ini musuh kehidupan. Saudara, tetapi iblis bisa bermain di dalam kenyataan ini. Lewat apa saudara? Kita udah tahu strategi paling gak 3. Lewat apa saudara? Roh dusta. Roh dustanya apa sih? Nah, kau kena ini kan karena Tuhan benci kau. Tidak ada itu. Yang ngerti katakan amin. Memang kau sedang dihukum sama Tuhan. Tidak ada, itu dusta itu sebenarnya. Saudara bisa mengerti sini katakan amin. Ya kadang-kadang masalah yang terjadi itu bukan karena Tuhan lagi marah. Penyebabnya, tapi karena bisa juga salah karena kita. Salah kita karena orang lain. Saudara, karena keadaan, karena alam, itu enggak. Kadang-kadang enggak ada kait gitu sama Tuhan. Saudaraku yang kasih Kristus. Nah, hari ini saya ingin dorong saudara. Kita harus kenali musuh-musuh kita ini. Saudaraku, yang intinya adalah musuh ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Tujuan musuh adalah supaya kita tidak lagi mempercayai Tuhan, tapi meragukan Tuhan. Tidak lagi berharap pada Tuhan. Tidak lagi mengasihi. Itu kan sasarannya musuh. Oleh karena itu ketika kita bisa mengenali dalam peperangan kita, dalam pergumulan hidup, kita harus kenali musuh kita. Berikutnya adalah saudaraku, kita perlu menegaskan kembali kepada diri kita sendiri dengan mengatakan janji firman Tuhan seperti di bawah ini. Saya kasih contoh yang ayat yang kemarin lah, Yesaya 41 ayat 10. Saudaraku, ini dia janji Tuhan. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Katakan amin saudara. Coba ayat ini seperti ayat 1 Tawarik 4 ya. Doa Yabes. Apal ini ayat ini. Kalau saudara bisa nulis lagu, saya mohon dengan hormat. Saudara bisa tulis lagu dari Yesaya 41 ayat 10. Ini ada banyak sekali lagu-lagu yang ditulis. Tapi saudara coba dari bait ini dibuat. Ya, buat ini. Yuk kita nyanyi. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Ayo kita katakan sama-sama sekali lagi yuk, Yesaya 41 ayat 10. Ketika kita sedang dalam pergumulan kah? Ya saudara, atau saudara sedang dalam sekarang, oke Pak, saya nggak ada masalah apa-apa. Kita perkatakan ini sampai masuk dalam diri kita. Supaya nanti kelak kalau ada apa-apa dan kena apa-apa, saudaraku, biar Roh Kudus akan ingatkan kita akan janji daripada Yesaya 41 ayat 10. Katakan amin. Yuk kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan,
bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Bagaimana kalau seandainya kata engkau sebut nama saudara masing-masing? Oke? Kita nyanyi, kita baca sekali lagi dengan sebut nama. Kata engkau, kata ya kan? Katamu ya kan? Sebut nama kita. Ya, saya akan sebut nama saya, Sabta. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai Sabta. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah Sabta. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong Sabta. Aku akan memegang Sabta dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Katakan pada diri saudara. Pada waktu saudara saya memperkatakan itu, sekarang saudara mulai doa. Sekali lagi doa. Doanya apa? Kita perlu berdoa agar kita diberikan iman untuk percaya akan janji firman Tuhan ini. Katakan amin saudara. Doakan. Seperkatakan kepada diri sendiri. Kayak tadi satu teman telepon Pak Sabta, asam lambung saya itu naik sekali. Sekian hari saya tidak bisa tidur. Tolong Pak, kita doa bareng. Yuk kita doa bareng. Waktu kita doa saudaraku, saya ajak dia omong sama diri sendiri. Tenanglah hai jiwaku. Tenang, tenang ada Tuhan. Seringkali kita perlu bicara untuk kepada diri kita sendiri. Katakan amin. Ketika kita menghadapi musuh pergumulan ini, saudara, omong sama diri. Setelah itu doa. Perkatakan firman ini, lalu berdoa, minta iman untuk bisa percaya akan janji Tuhan ini. Katakan amin. Yang kedua, kita perlu mengakui keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Kita perlu mengakui keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Raja Yosafat, dia berdoa, dengan doa dia berkata kepada Tuhan, dia berkata begini dalam 2 Tawarik 20 ayat 12. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3 ibu bapak. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Kami datang, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat mau bicara begini saudaraku, bahwa kami gak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami bukan cuma tidak punya kekuatan, tapi kami juga tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami juga tidak punya hikmat, gak punya keterampilan, pengetahuan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Artinya apa saudara? Kami minta iman untuk bisa percaya bahwa engkau Allah yang akan berperang menggantikan saya. Yang mengerti katakan amin. Saya terpikir, ini saya tulis satu kalimat gini saudaraku. Ya, coba saudara dengar baik-baik sini. Satu-satunya orang yang tidak bisa ditolong Tuhan adalah orang yang tidak pernah berpikir bahwa dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya ulangin lagi saudaraku. Satu-satunya orang yang tidak dapat ditolong sama Tuhan adalah orang yang tidak pernah berpikir bahwa dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Siapa sih orang yang gak butuh pertolongan Tuhan? Orang sombong. Tapi orang yang rendah hati, dia akan datang ke Tuhan, dia akan berdoa, dia akan minta Tuhan tolong aku Tuhan. Aku tidak punya kekuatan, aku tidak punya hikmat, tidak tahu. Tapi mataku tertuju padamu. Artinya apa? Aku butuh ya Tuhan iman. Dan aku butuh ya Tuhan untuk bisa berharap kepadamu. Karena aku percaya engkau mengasihi aku. Ini yang kedua. Katakan amin saudaraku. Jadi saudaraku, keadaan kita sebenarnya itu seperti berada di kasur, saya bilang. Saudara berada di kasur, ya.
Jika kita berada di atas kasur kita bisa tenang, betul gak? Tapi kalau kita ada di bawah kasur bisa mati lemes kita nih. Itu hidup. Saudara, makanya saudaraku, jaga fokus mata kita ke Tuhan. Kalau kita jaga fokus mata kita ke Tuhan, maka Tuhan akan berikan kita apa? Kuasa dan hikmatnya untuk menang atas keadaan kita. Amin. Zakaria 4 ayat 6 katakan apa saudaraku? Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan manusia, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita tuh sulit untuk menjalani kehidupan Kristen dengan kekuatan kita sendiri, saudaraku. Karena itu kita perlu kekuatan dan hikmat Allah. Kita butuh Roh Kudus. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Saudara yang hadir di menara doa setiap hari, saudara ikut doa dari awal, ikut nyanyi, muji, nyembah dari awal, saya bisa rasakan hadirat Allah memenuhi saudara. Di hadirat Allah itulah ada kuasa dan ada hikmat Tuhan. Katakan amin saudaraku. Saudara nantikan Tuhan lewat menara doa ini. Saudara dengar pengajaran, saudara tulis, saudara pengajaran khotbah ini, saudara mulai baca ulang, saudara mulai perhatikan lagi, mulai didoakan lagi. Inilah tanda, inilah arti bahwa kita orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Benar gak sih saudara kalau saya ngomong kita ini seperti sarung tangan sebenarnya? Sarung tangan. Sarung tangan itu kan sebenarnya lemes sama ndak berdaya apa-apa. Ya kan, sarung tangan. Tapi pada saat sebuah tangan memenuhi sarung tangan itu, maka sarung tangan itu menjadi apa? Efektif dan berguna. Saudara tahu, kita ini seperti sarung tangan aja. Tapi kalau ada tangan Tuhan yang memenuhi setiap kita, wow, hidup saudara akan efektif dan berguna. Hidup kita akan efektif dan berguna. Sadari kita di sarung tangan. Sarung tangan. Kalau gak ada tangan Tuhan, wah kita gak ada apa-apa deh. Makanya Yesus itu sebelum dia naik ke surga, dia tahu kebutuhan daripada murid-murid itu apa? Kebutuhan kita orang yang percaya apa? Damai sejahtera. Aku tinggalkan damai sejahtera. Lalu pada kata terakhir amanat agung, dia berkata apa? Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kuasa dinamis. Kuasa untuk melakukan mujizat. Kuasa untuk memiliki karakter yang unggul. Kekuatan memperoleh kekayaan dan mengelola kekayaan. Kamu akan menerima dinamis. Kamu akan menerima kuasa. Kapan? Kalau Roh Kudus, kalau ada tangan Allah ini memenuhi setiap kita. Katakan, kamu akan menjadi saksiku. Kita efektif dan berguna. Jadi saudaraku, sadarkan diri. Kita ini butuh Tuhan. Kita enggak punya kekuatan dan enggak tahu apa yang harus kita perbuat menghadapi musuh kehidupan kita. Ingat, tiap hari kita berada di medan peperangan. Kalau kita tidak pernah belajar mahir berperang, tiap hari kecewa, tiap hari marah, tiap hari pahit, hidup tidak ada kemenangan. Tapi saudara yang kasih Yesus, kalau kita sadar ini, aku butuh Roh Kudus. Bukan kuatku, bukan gagahku, tapi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Aku minta dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Maka Roh Kudus inilah yang seperti kata Yesus, dia jadi penolong, dia jadi penghibur. Yohanes 14 ayat 26 katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan. Coba saudara katakan bersama dengan saya, mengajarkan. 1, 2, 3. Mengajarkan. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Kita tidak banyak tahu untuk berperang peperangan. Tapi dengar baik, kalau kita menang perang, 3 kan kalau Alkitab. Menang perang artinya apa saudara? Kita akan dapatkan orang-orang
jiwa-jiwa. Katakan amin. Ada banyak orang-orang menjadi kenalan kita. Orang-orang jadi kita kenal banyak orang. Itu jiwa-jiwa. Zaman dulu orang-orang ini adalah tawanan-tawanan budak. Yang bekerja untuk si pemenang. Yang kedua apa saudara? Dapatkan apa? Jarahan dari orang-orang itu. Kekayaan orang itu menjadi milik si pemenang. Yang ketiga, dia dapat tanah, wilayah. Jadi 3 peperangan. Jadi saudara kalau kita ngalami pergumulan hidup itu adalah peperangan rohani. Kita itu peperangan rohani. Dengar baik saudara, kalau kita menang perang, 3 hal kita dapat. Jiwa-jiwa, kekayaan, pengaruh. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Nah hari ini Roh Kudus, Tuhan bilang penolong, si penghibur itu Roh Kudus. Dia akan mengajarkan bagaimana caranya kita akan berperang. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus yang akan ingatkan kita. Akan apa? Firman-firman Tuhan yang pernah kita baca di Alkitab. Firman-firman Tuhan yang kita dengar lewat pengajaran-pengajaran khotbah-khotbah seperti ini. Itu Roh Kudus yang akan ingatkan kita. Makanya saya bilang, ayo baca-baca. Yesaya 41:10. Baca, apalin. Nanti kita udah baca, udah kita baca tadi. Nanti sudah hilang. Tapi pada waktu kita ngalami sesuatu. Kita doa, mata kita tertuju sama Tuhan. Roh Kudus akan apa? Ingatkan Yesaya 41:10 buat saudara. Sudah ngerti arti di sini? Katakan amin. Jika kita berperang dengan kekuatan kita sendiri, kita akan kalah. Tetapi ketika kita menggunakan kekuatan Roh Tuhan yang ada dalam diri kita akan menang. Amin. Yang ketiga saudaraku, kita perlu membawa masalah kita kepada Tuhan. Bawa masalah kita kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, bawa masalah. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Katakan amin. 2 Tawarik 20:3 saudaraku. Di tengah-tengah krisisnya, di tengah-tengah dia mengalami pergumulannya, saudaraku, Yosafat. Apa yang dibuat oleh Yosafat? Yosafat menjadi takut. Ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi ketakutan itu penting juga. Untuk seharusnya kalau kita takut, harus kita responi dengan benar. Supaya jadikan ketakutan ini sebagai apa? Pendorong untuk kita dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan. Katakan amin. Dia menyerukan rakyatnya supaya apa? Berpuasa. Berdoa seringkali, saya mau ngomong gini nih. Seringkali doa itu jadi pilihan terakhir. Berdoa seringkali merupakan hal terakhir yang kita pikirkan. Saudara yang ada di Jemaat Menara Doa, GBI MPI, enggak kan? Saya berdoa, saudara enggak. Berdoa bukan pilihan terakhir. Tapi berdoa, ya kan? Kenapa? Seringkali banyak orang bukan saudara. Saya berdoa, saudara udah enggak lagi. Nah perhatikan gini, seringkali doa itu sebagai pilihan terakhir. Kenapa? Karena kita ingin menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita selesaikan dulu, kalau udah kepentok, baru kita berdoa, baru kita cari Tuhan. Jadi doa atau Tuhan itu pilihan terakhir. Seharusnya Tuhan menjadi pilihan yang pertama dulu. Katakan amin. Kita sudah belajar beberapa hari yang lalu, saudaraku, tentang apa? Tentang Yakub. Ya, Tuhan yang memberikan iman di awal, supaya lewat iman ini terus bertumbuh jadi sempurna, mujizat terjadi. Katakan amin. Sebelum Yakub menghadapi Esau, Yakub menghadap Tuhan. Sebelum Yakub menghadapi Esau, kakaknya yang mau membunuh dia. Saudaraku, dia takut menghadapi Esau. Yakub menghadap Tuhan lebih dulu. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, kita mengalami peperangan rohani,
kita sekali lagi harus jadikan doa menjadi pilihan pertama, bukan jadi pilihan yang terakhir. Tapi juga kadang gini saudara ya, kita tuh perlu menambahkan doa dengan berpuasa. Kalau memang ini musuhnya ini, pergumulannya ini, itu cukup berat, saudaraku. Jadi pentingnya berpuasa. Untuk apa saudara? Untuk mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Jadi ketepatan fokus kita itu lebih penting pada Tuhan. Jadi saya nulis begini, saya gambarkan tadi pagi saya ketik bangun begini saudara. Saat kita berpuasa, sebenarnya kita mau ngomong begini sama Tuhan. Kita mau ngomong gini, Tuhan, aku masih bisa tidak makan, tidak minum. Aku bisa kok gak makan, gak minum. Tapi aku gak bisa menyelesaikan masalahku tanpa Engkau. Aku bisa gak makan, gak minum. Tapi aku gak bisa selesaikan masalahku tanpa Engkau. Hari ini aku puasa Tuhan. Aku kosongkan perutku. Aku buat dia nih lapar. Supaya kelaparan daripada perutku bisa menjadi kelaparan aku. Aku punya rasa lapar akan Tuhan. Aku bisa cari wajah Tuhan. Sampai aku dapatkan jawaban dari Tuhan. Sampai aku dapatkan yang namanya iman sebesar biji sawi itu. Untuk aku bisa selesaikan masalahku ini. Katakan amin. Jadi doa tambahin puasa. Ketika kita puasa kita mau ngomong. Untuk gak makan aku bisa. Tapi untuk menyelesaikan masalahku tanpa Tuhan aku gak bisa. Saudara bisa ngerti sini poinnya, katakan amin. Cornelius seorang bukan Yahudi, dia orang Romawi. Dia berpuasa dan dia berdoa selama 4 hari. Dia minta tuntunan Tuhan. Saudara, Tuhan jawab dengan mengutus siapa? Rasul Petrus datang ke rumahnya. Ini hal yang benar-benar terobosan. Perintis, pionir memang nih Petrus nih. Kenapa saudara? Yang jalan di atas air cuma Petrus nemenin Yesus. Yang masuk ke rumah orang kafir, orang bukan Yahudi itu orang kafir sebenarnya. Orang kafir itu bukan umat Allah. Saudara, orang kafir adalah orang yang tidak menerima firman Tuhan. Itu yang gak bisa, ya kan saudara. Tapi setelah Roh Kudus dicurahkan, hanya Petrus ini. Dia gak bisa, orang Yahudi gak boleh masuk rumah orang bukan Yahudi. Najis. Tapi karena dia doa dan puasa, Cornelius. Lalu Tuhan jawab, lewat apa? Tuhan kasih penglihatan, Petrus, ada binatang-binatang haram. Tuhan bilang ya udah sembelih potong makan itu. Oh haram itu Tuhan, oh enggak. Apa yang udah dihalalkan jangan kamu haramkan. Sebenarnya Tuhan mau ngomong, masuklah ke rumah orang non-Yahudi. Tujuannya cuma satu. Apa ya saudara? Supaya Petrus bisa memberitakan Injil kepada orang bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Saudara tahu, saudara. Dan akhirnya Cornelius bersama seluruh keluarganya. Apa yang terjadi saudara? Sementara Petrus memberitakan Injil, Roh Kudus dicurahkan. Cornelius berbahasa roh. Istrinya, keluarganya semuanya berbahasa roh. Kaget Rasul Petrus bilang, nah ini udah penuh Roh Kudus. Sudah dibaptis Roh Kudus loh. Sekarang apa salahnya kita baptis selam dia mereka. Akhirnya sejarah. Proses itu, dalam prosesnya jalan sejarah diubahkan. Akhirnya apa saudara? Orang-orang bukan Yahudi. Termasuk saudara bukan Yahudi kan? Saudara bukan Yahudi, ya kan? Saya juga bukan Yahudi, saudara. Ya kan? Kita bukan orang Yahudi, kita bisa diselamatkan. Kita bisa menerima Injil, kita bisa menerima firman Tuhan. Katakan, kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Katakan amin saudara. Lewat Cornelius ini. Saudara, itu bangsa lain. Nah akhirnya Cornelius pulang, katanya dia perintis gereja di Roma. Lalu yang jadi pemimpin gereja, ya jadi paus, jadi istilahnya pertama ya Rasul Petrus di sana. Saudaraku,
Dan Paulus juga pernah melayani di sana juga. Di Roma, saudaraku, yang harus bicara sama kaisar. Hasil dari apa? Doa, puasa. Gereja mula-mula berdoa dan berpuasa juga meminta petunjuk Tuhan. Untuk memilih siapa yang akan diangkat ke posisi kepemimpinan. Dan lahirnya satu tim penginjilan yang paling berhasil sepanjang masa. Siapa namanya? Paulus dan Barnabas. Saudara bisa baca di Kisah 13. Kalau yang tentang Cornelius, Kisah 10. Jadi kalau ketika kita cukup serius untuk berpuasa dan berdoa tentang masalah kita, maka Tuhan akan menunjukkan solusinya pada kita. Kalau kita serius cari Tuhan, Tuhan juga serius nolong kita. Kalau saudara serius sama Tuhan, maka Tuhan juga serius dengan saudara. Kalau saudara serius minta tolong sama Tuhan, Tuhan juga akan serius nolong saudara. Katakan amin, saudaraku. Ini beri tangan yang meriah buat Yesus. Yang keempat, saudaraku, saya ingin bagikan. Kita perlu relax. Saya pakai kata istilah relax. Di dalam iman kepada Tuhan, relax ini. Orang bisa relax karena ada damai sejahtera sebenarnya. Coba kita baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat 15. Kita baca 1, 2, 3. Dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Katakan amin. Jadi yang ini bicara tentang Nabi bicara, jangan takut, ya kan? Jadi perhatikan, Tuhan tuh rupanya berbicara, jawab saudara doa dan puasa Yosafat lewat seorang nabi. Nabi ini menyampaikan pesan firman Tuhan yang mengatakan bahwa jangan takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Saya mau katakan juga, saya mau bernubuat buat saudara, jangan takut dan terkejut dengan laskar yang besar ini. Entah itu mungkin penyakit, entah itu masalah keuangan saudara, masalah apapun dia. Katakan amin. Sebab bukan saudara yang berperang, melainkan Tuhan yang berperang buat saudara. Katakan amin. Katakan amin. Ini Tuhan yang mau berperang buat kita. Artinya apa? Kalau Tuhan berperang buat kita, itu artinya Tuhan mau turut bekerja. Bukan berarti kita nganggur ya, uncang-uncang kaki, bukan itu maksudnya saya. Maksudnya saya begini saudara, kalau Tuhan turut berperang, nanti kita akan bisa melihat saudaraku di dalam ayat yang ke-17. Coba kita lihat 2 Tawarik 20 ayat 17. Itu yang kelima, berdiri teguh. Yang kelima, berdiri teguh. Yang saya akan jelaskan ini, lalu kita akan selesai. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 2 Tawarik 20 ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Jadi dari ayat-ayat ini saya bilang gini, kalau Tuhan yang berperang gantikan kita, maksudnya tuh Tuhan mau turut bekerja. Bukan kita diem, gak ngapa-ngapain, gak mikir lah, gak kerja lah. Ya rebahan aja di rumah gitu saudara. Nanti dikirim deh tuh orang. Nanti kucing datang segepok bawa duit 10 juta. Ya gak gitu dong saudaraku. Aku gak yakin. Saya pernah dapat kesaksian kan, seorang hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan ya boleh lah, bisa gitu kan. Dia semuanya lapar, di rumahnya lapar, dia gak ada makanan. Lalu dia berdoa, gak lama kemudian itu seperti ada bunyi. Dia di pintunya kerak. Nah rupanya pas dia buka, kucing saudara bawa ikan masuk rumah dia. Dia bilang puji Tuhan, ini ikan pemberian dari Tuhan. Dia ambil saudara, kucingnya taruh gitu saudara ikan. Jadi dia bisa masak. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuhan akan kirim. Bisa juga Tuhan bisa kirim kucing bawa uang segepok 10 juta saudara. Gitu bisa juga. Tapi di sini ada kata-kata begini saudaraku. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Lah ayat sebelumnya katanya kamu gak usah khawatir karena Allah yang berperang. Ini poinnya di sini saudaraku. Poinnya di sini. Relax dalam Tuhan. Harus ada iman. Ya Tuhan, Engkau menyediakan damai sejahtera. Apa yang kami kerjakan, Engkau yang melakukan.
ayat ini adalah ayat di mana Allah berperang menggantikan kita. Pada waktu saudara, jadi caranya seperti sarung tangan. Yang kerja siapa? Bukan sarung tangan, tapi si tangan itu kan, betul gak saudara? Itu pengertian. Si sarung tangan, ya udah ngelemesin aja, lemes aja pokoknya. Itu maksudnya nggak ada yang namanya kalau sarung tangan yang kerja. Saudara, udah yang waktu seorang pakai sarung tangan, kita berpikir siapa yang kerja? Sarung tangan atau tangan yang kerja? Tangan yang kerja. Makanya Tuhan bilang begini, berdiri teguh. Berdiri itu artinya, saudaraku, saya dapetin poinnya gini ya. Berdiri teguh itu arti berdiri. Itu sikap hati yang tenang. Menantikan janji Tuhan. Menantikan hasilnya. Setelah kita berdoa, setelah kita dapatkan tuntunan firman Tuhan, setelah kita kerjakan, Tuhan bilang apa? Ya udah nunggu, berdiri teguh. Jangan goyah, udah mantep aja sama Tuhan. Jadi kata berdiri teguh sebenarnya tuh ditegaskan di ayat yang terakhir. 2 Tawarik 20 ayat 20, ini berdiri teguh. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Jadi alasan kita bisa berdiri teguh di hadapan Tuhan adalah apa? Kita percaya kepada apa? Karakternya Tuhan. Kita tungguin lah. Doa sudah, dapat firman sudah, kita sudah kerjakan sudah. Sekarang berdiri teguh. Berdiri teguh itu artinya apa saudara? Kita mempercayai karakternya Tuhan. Karakter Tuhan adalah Tuhan yang bisa apa? Dipercaya dan bisa diandalkan. Kita percaya karakter dia. Yang berikutnya adalah kita percaya pada perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Para hamba Tuhan yang ditulis oleh para hamba Tuhan di Alkitab. Ini Alkitab, itu hamba Tuhan yang tulis. Hamba Tuhan yang mengajar firman. Percaya itu. Katakan aja, percaya sama karakternya tidak berubah. Percaya sama firman yang tidak berubah. Itulah artinya saudara dan saya berdiri teguh. Amin. Katakan amin. Jadi kenali musuh, ukuran musuh, jenisnya musuh. Akui keterbatasan kita. Bawa masalah kepada Tuhan. Relax. Ada damai sejahtera, minta damai sejahtera ya. Jangan gelisah terus, jangan khawatir terus. Karena kalau kita gelisah terus saudaraku, gak relax ya dalam Tuhan ya. Nanti itu kita tuh seperti orang terombang-ambing, bingung, gelisah. Dokter bilang, ya udah, kalau memang gak mau masuk rumah sakit, makan obat saya nih 5 hari. Iya, udah, Pak makan. Kalau ini gelisah, enggak rileks dalam Tuhan. Nanti dokter ngomongnya pagi, sudah nebus obatnya untuk 5 hari. Jadi nanti siang telepon lagi sama dokter. Dok, masuk rumah sakit aja dah. Mau masuk rumah sakit? Iya masuk rumah sakit sudah. Ya udah saya siapin ya, siapin dokter. Ntar jam 3 sore bilang, dok nggak jadi deh dok, di rumah aja. Nanti malam, kayaknya badan saya kok makin panas, kok udah minum obat, udah minum apa udah, ya kan? Pagi sudah minum, siang udah minum, sudah minum obat, tapi kok masih sakit dok? Ya saudara, kalau gitu saya masuk rumah sakit gak dok ya? Saudara, saya lagi sedang contoh orang yang tidak rileks, pasti bingung bimbang, gak tenang, gak bisa tidur nantinya. Percaya, masa sekarang kita butuh Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kalau kita sadar kita butuh Tuhan, kapan kita sadar? Kita tahu musuh kita lebih besar daripada kekuatan kita. Kita butuh Roh Kudus. Dia punya kekuatan yang jauh lebih besar dari musuh kita. Dan dia akan mengajar kita akan segala sesuatu. Katakan amin saudara. Kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Di dalam damai sejahtera. Maka kita akan tunggu. Tuhan akan memberikan hasilnya. Menggenapi janjinya dalam hidup saudara.
Yang mengerti katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah selesai. Mari kita akan bangkit berdiri. Mataku tertuju padamu, senang hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku ya Tuhan, masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Mari saudara, kita akan makan perjamuan kudus. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami bagaimana seharusnya kami berperang. Kami sadar setiap hari kami berada di medan pertempuran. Kami minta Bapa dalam nama Yesus, perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami mau jadi kuat, terus jadi kuat. Kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sadar kekuatan kami tidak seberapa. Oleh karena itu penuhi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami butuh dinamis, kuasa. Kuasa untuk melakukan mujizat. Kuasa untuk memiliki karakter yang unggul, rendah hati, murah hati, besar hati, baik hati, hati-hati. Tuhan Yesus, kami mohon ya Tuhan, biarlah berkat-Mu turun buat setiap kami. Beri kami kekuatan peroleh kekayaan dan mengelolanya ya Tuhan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada waktu kami akan perjamuan kudus ini, aku berdoa semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Karena kami menerima segala janji Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimintakan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Haleluya. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan ada
buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada malam ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan permainan dan sampai selama-lamanya. Coba kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati ibu bapak semuanya. Haleluya.